Halo sobat penggiat alam terbuka, kembali kita di channel Bushcraft Activity. Hari ini atau malam ini kita akan coba untuk membuat kompor lapangan, yaitu kompor spiritus dengan alat yang sederhana. Nah, bagaimana prosesnya? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Kemudian tidak lupa subscribe, kemudian like, tidak lupa juga untuk berikan komentar kalian di video ini agar channel ini bisa berkembang. Oke. Non ya body. Yaudahlah, kita lanjut aja ya. Apa saja alat-alat yang kita perlukan? Berikut ini yang harus dipersiapkan sebelum kita membuat kompor spiritus ya. Oke, sebelum kita memotong, alangkah baiknya kita ukur terlebih dahulu untuk ketinggian dari kompor ya. Saya menggunakan penggarisnya dikira-kira aja, jadi sekitar 5 cm, nyampe nggak 5 cm ini, 2, 3, 4 ya. Dari ujung sini saya cuma menggunakan batas yang putih ini ya. Nanti kita akan potong di sini. Satu lagi, ini untuk meratakannya kita menggunakan gunting. Tadi juga sebetulnya memotongnya bisa memakai gunting, cuma kalau ada hal yang sulit buat apa dipermudah ya. Oke, ingat ya, patokannya kalau ada hal yang sulit buat apa dipermudah gitu. Nah, itu Indonesia banget itu. Oke, ini sudah ya, 2. Nah, ini nanti salah satunya akan kita potong-potong seperti ini ujungnya, jadi supaya mempermudah si salah satu bagiannya masuk. Nggak usah semua ya, karena tidak untuk dijahit ini. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba masukkan, dibantu ya. Dibantu ya, simsalabim. Jadi apa, prok anjir hese. Oke,
harus sabar, benar-benar sabar, sedikit demi sedikit, karena model yang seperti ini kalau terlalu dipaksakan si kalengnya akan sobek ya, karena ini kalengnya bukan tipikal kaleng yang keras, jadi harus benar-benar membutuhkan kesabaran yang ekstra. Oke, kalau dianggap sudah rata jadinya seperti ini ya, jadi satu bagian masuk, yang satu bagian di luar. Jangan terlalu dipaksakan karena khawatirnya ini akan malah merobek lapisan yang bagian luarnya. Oke, ini sudah hampir jadi. Kita lanjut dengan melubangi salah satu area yang akan dijadikan jalan atau jalur api. Nah, kalau saya patokannya adalah bahwa yang bagian luar ini dia di bawah, kemudian yang masuk ke dalam dia di bagian atas. Jadi kita akan melubangi yang bagian yang masuk ke dalam ini. Oke. Supaya lubang-lubangnya rapi, kita akan coba nanti menggunakan penggaris biar tidak, maksudnya biar si lubang-lubangnya sedikit rapi atau berbaris lah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada lubang garis-garis yang nantinya akan kita bikin lubang di daerah sini. Jadi supaya rapi ya, supaya rapi dan mudah-mudahan apinya bisa besar. Oke. Kita akan melubangi dengan menggunakan baut. Oke. Bisa juga kalian di rumah menggunakan bor, tapi jangan terlalu besar bornya. Nah, seperti ini. Oke. Jangan dipaksakan kalau keras ya, karena kalian bukan Iron Man. Nah, ini dia bagian pinggir sudah kita bolongi, dan kemudian nanti bagian tengahnya saya menggunakan ini. Jadi silakan dikira-kira saja nanti bagian tengahnya untuk dikasih lubang. Nah, caranya sama seperti tadi, kita menggunakan alat yang kita punya yang ada untuk membuat lubang di bagian tengah ini. Oke, jadi bagian tengah ini kita akan bolongi, yang penting asal nantinya bisa spiritus bisa masuk ke dalam ya. Jadi tidak terlalu besar juga nggak apa-apa, mau besar silahkan, tapi biasanya kalau besar spiritus akan gampang habis, apalagi kalau tidak menggunakan kapas ya. Oke. Oke, untuk memperbesar lubangnya kita menggunakan menggunakan obeng maksudnya. Oke, ini seperti ini ya. Jika
masih kurang besar lagi, kita menggunakan alat yang lain. Oke, seperti ini jadinya ya, bisa kita lihat. Nah, ini seharusnya menggunakan spiritus, tapi karena spiritusnya nggak ada, kita akan coba menggunakan thinner ya. Oke, nggak usah terlalu banyak. Oke, bisa kita lihat ini kompornya menyala tapi hanya di bagian luar. Apakah karena memang si thinnernya belum masuk ke dalam? Oke, masih bisa kelihatan. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam ya. Dan untuk mematikannya cukup dengan ditutup ya, seperti tadi. Ini masih ada apinya, masih ada, bisa kita, nah ini bekas rokok ya. Guys, ini nakal nih apinya nih ya, dia masih mengeluarkan api. Nah, cara mematikannya, kalau misalkan kita masih, tadi kan masih ada sisa ini ya, masih ada sisa, kita bikin aja seperti ini ya, atau kalau enggak ininya bisa digunakan sep ya, jadi tutup, dia akan mati. Tapi ini yang ini dihalangin, jangan sampai kena tangan, itu apinya lumayan panas ya. Nah, seperti itu. Terus yang tadi katanya motong lebar buat apa, kan udah saya bilang kalau ada hal yang sulit ngapain dipermudah. Nah, ini ininya jangan sampai hilang ya, tutup. Oke, ini dia kompor lapangannya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, penjelasannya kenapa si api ini cenderung dia keluar udara seperti itu, karena harus kalian ingat yang kita gunakan ini thinner ya, bukan spiritus. Kalau spiritus dia cepat panas, jadi si apinya juga akan stabil. Sementara kalau thinner dia susah panas, jadi seperti tadi. Nah, untuk mematikannya ini tidak usah kalian buang ya, tidak usah kalian buang. Nah, jadi cukup ditutup seperti ini ya. Oke, selesai. Jadi untuk bahan bakar spiritus bisa kalian dapatkan hanya di toko-toko bangunan terdekat ya, jangan cari di warung ATK, pasti nggak akan dapat. Oke, itu jadi sarannya kalau untuk menggunakan bahan bakar, gunakan bahan bakar spiritus. Kalau ada yang akan disampaikan, silahkan sampaikan di komentar ya. Nah, itu tadi bagaimana cara membuat kompor spiritus, tapi kesalahannya kita isi dengan thinner, jadi kompor thinner. Tapi nggak apa-apa, nanti kita isi pakai spiritus biar jadi beneran kompor spiritus. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Tidak lupa untuk like, kemudian berikan komentarnya untuk perkembangan video selanjutnya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.